2031008, Indah Agustin Permatasari dengan NIM 203100026, Husnul Khotimah dengan NIM 203100029. Nah, untuk bab pertama yaitu kita akan membahas tentang pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Nah, dalam melakukan bisnis, kita tidak mungkin terlepas dari hukum, karena hukum berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman. Nah, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Nah, contoh hukum bisnis yaitu tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, demikian jelas aturan-aturan hukum tersebut yaitu sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Nah, mengapa aturan-aturan tersebut dibutuhkan? Nah, aturan-aturan itu dibutuhkan karena yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikad baik saja. Yang kedua, yaitu adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan. Nah, seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya. Nah, disinilah peran bisnis mengatasi hal tersebut. Nah, maka dibuatlah perangkat hukum yang mengatur di bidang bisnis tersebut. Nah, bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama. Nah, bagaimanapun adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks menghasilkan berbagai bentuk kerjasama yang sangat beraneka ragam, tergantung kepada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Nah, keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. Slide selanjutnya yaitu hukum. Hukum, ada beberapa definisi hukum dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu Van Apeldoorn. Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Yang kedua yaitu S.M. Amin, sarjana hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Yang ketiga yaitu ada J.C.T. Simorangkir, sarjana hukum, dan Wurjono Sastroparnoto, yaitu menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia. Dan yang terakhir yaitu ada Wirjono Projodikoro, yaitu menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Bisnis. Secara harfiah, kata bisnis berasal dari istilah Inggris yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Nah, menurut Richard Burton Simatupang, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Nah, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Nah, dalam kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bidang usaha. Yang pertama yaitu bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce. Yang kedua yaitu bisnis dalam arti kegiatan industri. Yang ketiga yaitu bisnis dalam arti kegiatan jasa atau service. Nah, mengenai gambaran kegiatan bisnis dalam definisi apabila diuraikan lebih lanjut yaitu akan tampak yang pertama bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan mata pencaharian bahkan suatu profesi.
Yang kedua yaitu bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Lalu bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Husnul Khotimah. Hukum bisnis merupakan sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat yang bergantung pada sistem perdagangan atau usaha yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang berlaku untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan atau usaha tersebut. Fungsi hukum bisnis terbagi menjadi 3, yaitu fungsi hukum bisnis sebagai sumber informasi bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dan praktik bisnis. Dan yang ketiga, agar terwujudnya perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan. Selain fungsi hukum bisnis, juga ada ruang lingkup hukum yang terdiri dari yang pertama, kontrak bisnis, yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, firma, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan go public dan pasar modal. Yang keempat, jual beli perusahaan. Dan kelima, penanaman modal atau investasi seperti PAM atau PMDN. Sumber hukum bisnis, yang dimana dengan sumber hukum bisnis di sini adalah dimana kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Terdapat sumber hukum bisnis yang utama atau pokok dalam 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu yang pertama, asas kontrak atau perjanjian. Itu sendiri yang menjadikan sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Dalam kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan undang-undang. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Bab 2. Hukum perdata dan hukum dagang dalam hubungannya dengan bisnis. Secara umum, sumber pokok hukum bisnis adalah hukum perdata dalam termuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hukum dagang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KURD. Hukum pidana publik atau khusus termuat dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana khususnya lainnya, dan peraturan perundang-perundangan di luar KUH Perdata dan KUH Dagang. A. Hukum perdata atau hukum privat. Hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan individu dalam hukum perdata dan hukum dagang. Menurut Profesor Subekti SH dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata, bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Misalnya seseorang ingin memiliki mobil. Bagaimana agar seseorang itu bisa memiliki mobil tersebut? Dalam dunia bisnis dikenal dengan transaksi bisnis, atau dalam hukum dikenal dengan kontrak bisnis. Oleh karena itu, sebelum memiliki mobil, orang tersebut harus mengetahui prosedurnya seperti perjanjian atau kontrak bisnis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Permatasari.
KUH Perdata. KUH Perdata terdiri dari 4 buku. Yang pertama, perihal orang, berisi tentang diri seseorang dalam hukum kekeluargaan. Yang kedua, perihal benda, berisi tentang hak-hak kebendaan dan hukum warisan. Yang ketiga, perihal perikatan atau perjanjian, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Yang keempat, perihal pembuktian dan kadaluarsa, berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. B. Hukum dagang. Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari istilah handel yang artinya dagang, niaga, sehingga diterjemahkan sebagai hukum dagang, hukum niaga, atau hukum perniagaan. Sumber utama hukum dagang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Menurut D.S. Kansil SH, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Ahmad Ihsan SH, hukum dagang adalah yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Sumber hukum dagang. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan atau dibukukan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Kophandel Indonesia, seperti kewajiban pembukuan, bentuk-bentuk persekutuan, kepailitan, surat-surat berharga, dan lain-lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini diatur dalam buku 3 tentang perjanjian dan sebagian di buku 2 tentang hak-hak kebendaan. 2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti peraturan kepailitan, hak milik intelektual, hukum perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain. Selanjutnya tentang hukum pidana khusus yang mengatur tentang bisnis. Hukum pidana khusus lebih kepada adanya kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya dengan kejahatan yang dapat merugikan perekonomian dan pembangunan negara. Setiap hukum bisnis yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidanakan maka dapat dikatakan sebagai wilayah hukum pidana publik. Pada kesimpulan, berdasarkan uraian tentang sumber pokok hukum bisnis di atas, baik hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana khusus, dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP Perdata dan KUH Dagang, maka terlihat bahwa hubungannya dalam kegiatan bisnis. Hukum perdata berhubungan dengan pelaku bisnis atau usaha sebagai orang yang melakukan kegiatan bisnis tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Di dalam buku 1, hukum perdata juga mengatur tentang benda, barang, jasa yang dijanjikan objek kegiatan bisnis atau ekonomi tersebut. Di dalam buku 2, hukum perdata juga mengatur tentang perikatan atau perjanjian di mana dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut selalu diawali adanya perjanjian terlebih dahulu. Di dalam buku 3, hukum perdata juga mengatur tentang pembuktian sebagai bukti bahwa telah terjadi kegiatan bisnis tersebut, misalnya surat jual beli, dan hukum perdata juga mengatur tentang lewat waktu atau kadaluarsa, misalnya seorang melakukan kegiatan bisnis jika ada yang dirugikan bisa menuntut, tetapi karena sudah kadaluarsa penuntutan seseorang tersebut maka bisa dibebaskan dari segala tuntutan, terdapat dalam buku 4. Selanjutnya, hukum dagang berkaitan dengan adanya pengaturan kegiatan bisnis dalam hukum dagang yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Misalnya adanya kewajiban membuat pembukuan bagi pengusaha, surat berharga, pedagang perantara, tentang hukum perusahaan, pengangkutan, asuransi, dan lain-lain. Sedangkan hukum pidana khusus, hubungannya tersebut terlihat lebih pada pidana-pidana yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan di bidang bisnis atau ekonomi, baik diatur oleh undang-undang tersendiri maupun umum, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, dan undang-undang yang secara khusus juga mengatur sanksi pidananya, seperti Undang-Undang Anti Monopoli, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, perbankan, dan lain-lain. Sedangkan peraturan perundang-undangan
diatur KUH Perdata dan KUH Dagang dapat terlihat pada misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, penanaman modal, pasar modal, perseroan terbatas, likuidasi, akuisisi merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa bisnis atau arbitrase, perdagangan internasional, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.